Guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini gue mau nge-review lagi Racun Dark Hour Hashtag 6. I don't know what to do without you. Yeah. Sebelumnya gue pengen minta maaf dulu karena yang The Best Dark Hour of 2019 itu sampai sekarang gak upload. I'm so sorry. Tapi asap guys, as soon as possible bakal gue upload. Dan sekarang kita beralih dulu ke Racun Drakor #6 ini dulu ya. Oke, drakor yang akan gue racunin ke kalian berjudul Crash Landing on You. Oke, sebelum itu gue suguhin dulu trailernya ke kalian. 난 지금 북한에 와 있다. 어디 다친 데는 없어? 이렇게 모르는 사람이 보는 앞에서 울고 있어야 되냐고. 곧 좋아질 거요. 모든 게. 리정혁 씨는 참 좋은 사람이야. 갑자기 그런 생각이 들어요. 난 리정혁 씨가 행복했으면 좋겠어. So, gimana? Sudahkah ada rasa keponya? Udah loh. Awalnya sebenarnya gue tuh gak ada niatan buat nonton drakor ini karena waktu itu lagi males-malesnya nonton drakor. Sampai akhirnya sahabat gue, Sadel, dia bilang, sumpah drakor ini tuh seru banget, lo harus nonton. Kayak sedihnya dapet, lucunya dapet, romansnya dapet, kata dia semuanya dapet kalau nonton. Akhirnya ya gue kepo dong, ya udah gue kepoin lah drama itu. Iya sih, beneran itu terjadi. Jadi drama ini rilis pada tanggal 14 Desember 2019. Masih baru banget nih. Ya gue juga bikinnya masih baru banget guys. Kemarin selesai nonton, baru besoknya hari ini gue filming buat kalian. Karena emang udah segak sabar itu sih pengen nge-review dan pengen ngasih tau ke kalian betapa serunya drama ini. Begitu. Oke, next. Di TVN berepisode 16 bergenre romance komedi, disutradarakan oleh Lee Jong Hyuk dan ditulis oleh Park Ji Eun. Pemeran utamanya itu ada Son Ye Jin. Iya, Son Ye Jin sebagai Yoon Seri. Kedua ada Ju Seok Hyun Bin. Dia sebagai Ri Jong Hyuk. Ri. Bukan Lee ya guys, Ri Jong Hyuk. Terus ada juga second leadnya Kim Jun Hyun nih guys sebagai Go Sung Joon. Dan second lead perempuannya ada So Ji Hye sebagai So Dan. Ini gue pernah ngeliat dia juga nih di Black Knight. Dia cantik banget, gila kayak elegant. Okay, next. Karakternya Yoon Seri yang diperani oleh Son Ye Jin. Dia di sini tuh agak sedikit ceria. Dia tuh sebenarnya ceria, tapi ya gitu deh, karena ada satu masalah nanti gue ceritain. Jadi kayak dia tuh orangnya agak sedikit cuek, bodoh amatan, terus jutek kayak kasar, terus kayak nggak peduli sama orang lain gitu loh. Tapi nanti deh. Oke, ya pokoknya gitu dulu ya. Terus kalau Ri Jong Hyuk itu hampir sama karakternya sama kayak Yoon Seri, tapi karena ada satu masalah jadi kayak gitu. Dia tuh sebenarnya tipe orang yang sangat ceria, hangat, humble, suka bercanda, pokoknya gitu deh. Aduh, ya kayak gini loh guys, masalah itu tuh menurut gue tuh kayak bener-bener masalah banget ya, kalau apalagi sampai kita nggak bisa kontrol, sampai kita nggak bisa ngatasin itu, sampai ya udah menemukan titik dimana kita udah capek sama masalah itu kayak bener-bener ngerubah drastis sih sikap kita, karakter kita itu sebenarnya kayak
berubah gitu guys. Jadi kayak sedih juga sih pas tahu sebenarnya mereka tuh aslinya ceria, humble, suka bercanda, peduli sama orang lain, tapi tiba-tiba karena masalah yang mereka hadapin dan mereka nggak bisa ngatasinnya, mereka berubah gitu. Kayak kalau Sodan yang Sojihye, Sodan ini jutek, tapi sebenarnya tuh dia hangat gitu, elegan. Gue suka banget tuh dia, aduh, jutek elegan, tapi sebenarnya tuh enggak kayak gitu, cuma luarnya doang, dalamnya enggak gitu. Kalau Go Sung Joon ini dia humoris, terus apa ya, kalau orang ngomong sama dia tuh kayak nyaman aja, kayak pinter banget deh kalau ngomongnya gitu, omdo doang padahal tapi ya gitu, dia punya skill. Kalau dia ngomong sama orang itu kayak orang bakal tertarik dan suka dan senang sama dia gitu. Alurnya jadi ceritanya nih, si Yoon Seri ini, dia ceritanya adalah CEO yang benar-benar terkenal banget. Dia CEO cewek yang paling kaya di keluarganya. 내 자리 너한테 주마. 아버지! 여보. 네 능력 충분히 봤어. 그러니까 네가 내 대신 내 회사 맡아. 그럴게요. 야, 네가 이 자식아 뭘 안 돼 있다고! Di keluarga kaya tuh udah biasa guys, kalau misalkan nggak dipeduliin sama orang tuanya, terus kakak-kakaknya benci sama dia, itu kayak udah biasa banget ya di drama Korea. Ya begitulah dia menghadapi masalah seperti itu, makanya sampai dia kayak berubah menjadi karakter yang bodo amatan sama orang. Hidup gue tuh udah susah gitu kan, walaupun emang gue udah kaya, tapi gue tetap juga susah gitu. Ya gitu, jadi sempat dia mau ngeluncurin produk dia. Nah kali ini dia benar-benar ikut serta nih. Jadi dia ikut dalam para layang. Ikutlah dia kan. Pas ikut, nggak tahu ya, tiba-tiba lah ya, namanya kecelakaan, bencana alam gitu. Ada angin topan gitu. Dia dibawa sama angin topan ini ke Korea Utara. 뭔가 착각하는 것 같은데 내가 남해 오지 않았어. 네? 그쪽이 북에 온 거요. Sampai dia sadar gitu, ya gue di mana, bukan. Dia kayak nggak tahu gitu kan. Akhirnya dia ketemu lah sama si Ri Jong Hyuk. Ri Jong Hyuk itu di sini sebagai kapten dari Korea Utara, yang dimana emang kebetulan lagi berpatroli di sekitar situ. Akhirnya ketemu kan tuh, akhirnya kayak jadi ngejelasin dong semuanya sama si Ri Jong Hyuk ini. Dan akhirnya kayak Ri Jong Hyuk masih kayak oke gitu, kayak santai gitu. Akhirnya ya dia kan kayak udah panik gitu kan, kayak dia tahu dia dikorut, kayak ayo tolongin gue dong, please tolongin gue pengen pulang gini. Kalian kalau nonton ini juga gemes banget deh. Wah sampai akhirnya dikejar-kejar. Akhirnya dia ngomong, ya udah gue nggak punya siapa-siapa di korot, kata Yoon Seri ini kan. Jadi dia minta bantuan lah sama si Ri Jong Hyuk ini. Akhirnya mungkin karena Ri Jong Hyuk udah mulai agak tertarik sama dia, jadi kayak ya udah gue bantuin lo, toh dia juga nggak jahat sebenarnya kan, dia cuma emang benar-benar kecelakaan. 아니 왜? 나한테 이러지 마, 진짜. 나 할 일이 너무 많아. 산더미 같다고. 예를 들면 Jadi dia terpaksa terdampar di Korea Utara dan akhirnya sembunyiin. Nah sambil disembunyiin ini, disembunyi sama Ri Jong Hyuk. 내가 무사히 돌아가게 도와달란 거죠. 그럼 내가 아주 통 크게 은혜를 갚을 거고. 지금 나와 협상을 하자는 거요. 말하자면 그러네요. Jadi ya yang tahu tuh bukan Ri Jong Hyuk doang, pokoknya ada 4 anak buah
buahnya dia, anak buahnya Ri Jong Hyuk nih 4 nih. Nah, mereka berempat itu juga di situ tuh ikut dalam kejar-kejaran gitu lah pokoknya. Jadi ya mereka berempat tahulah kalau Hyunseri ini memang pure kecelakaan dan mereka juga mau ngebantuin. 그니까 다들 협조를 좀 해주세요. 다들 부정하고 싶겠지만 우린 지금 한 배를 탄 거라니까. Ya sudah deh, pas itu sambil mikir-mikir mereka berlima berenam tuh mikir-mikir gimana caranya biar Hyunseri balik lagi ke Korea Selatan. Pokoknya udah deh ya, sambil mikir-mikir gitu akhirnya ya mereka kayak jatuh cinta gitu lah ya gitu ya. Itu semua kayak udah biasa banget, tapi guanya tuh baper gitu. Gue tuh bingung gitu, chemistry mereka tuh dapet banget, gak tau ya kenapa, kayak baper aja. Padahal udah tahu ceritanya ya bakal jatuh cinta deket, cuman kayak nggak tahu sama couple ini tuh gemes banget gitu. Ada di satu kejadian Hyunseri ini ketemu sama Go Sungjun. Ternyata Go Sungjun ini nipu kakak kedua dari Hyunseri. Akhirnya dia kabur ke Korea Utara. 누구신지? 잠깐! 뭔가 오해가 있는 것 같은데. 아니, 세리 씨. 이분 누구? 아는 사람이에요. 예, 아는 사람입니다. 저 세리 씨, 아는 사람이에요. Tapi Hyunserinya kan nggak tahu kan posisinya lu udah nipu kakak gue dan lu kabur. Jadi dia bilangnya cuman kayak ada urusan gitu kan dia ke Korea Utara. 이건 없고. 조선에 무슨 일로 국했어? 비즈니스. 내가 이걸 왜 말하고 이거는 세리 씨 이거 좀 어떻게 해봐요. 당신 누구야? 뭐 경찰? 선생님. Akhirnya ya mereka ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus akhirnya ketahuan sama kakak keduanya Hyunseri kalau ternyata Hyunseri ada di Korea Utara. Nah disitu guys kayak situ rada-rada gemes sih. Dan kira-kira bisa nebak deh kalau udah ketahuan sama kakak keduanya tuh kira-kira Hyunserinya diapain? Nebak. Tapi ternyata Hyunserinya tuh berhasil ke Korea Selatan. Ya karena emang bener-bener dari Jong Hyuk tuh dia mempertaruhkan segalanya. Dia mempertaruhkan segalanya untuk memulangkan Hyunseri ini ke Korea Selatan. Ya udah deh begitu. 빨리들 소문 내세요. 윤세리 돌아왔다고. Terus karena ada satu masalah, gue gak mau spoiler, akhirnya terpaksa si Ri Jae-hyuk ini ke Korea Selatan racing. Di situ bener-bener gemes banget, gila. Gua ngikutin nih kan masih zamannya harus nunggu seminggu dulu ya. Jadi kayak gemes aja gitu, kayak makin gak sabar nunggu minggu depan. Cepet minggu depan please. Naik di Seoul, saya di Jong Hyuk tuh rambutnya dinaikin dulu. Gue kan terpesona gitu. Endingnya happy ending. Cuman gue agak kesel nih sama Waiternim-nya nih, Park Ji Enim. Waiternim, kenapa untuk second couple-nya ini tidak berakhir dengan bahagia ya? Sedih loh, mereka tragis loh, sedih deh emosi. Awalnya second lead ini yang Go Sungjun sama Sodan ini bisa ketemu ya karena kan waktu itu Ko Sungjun di Korea kan guys. Ya udah kan dunia emang sempit gitu kan, deket kan akhirnya mereka gara-gara ya tahu ternyata dia tunangannya si Ri Jong Hyuk. Oh ternyata Hyunseri tinggal sama Ri Jong Hyuk. Jadi deket lah dia kan. Tapi Sodan tuh juga kasihan sih sebenarnya, kayak gue tuh udah cinta
gue tuh udah cinta banget sama Lee Jong Hyuk selama 10 tahun udah tunangan, tapi masih aja cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan. Dan akhirnya setelah cinta gue dibalas, akhirnya tragis, sedih kan, sedih banget. Nah ya gue coba kasih tau ke kalian, jadi tuh ya sama mereka deket gitu kan, ternyata mereka tuh nggak nyadar kalau mereka tuh pernah ketemu. Jadi beberapa tahun yang lalu mereka itu pernah ketemu di Swiss. Ya di situ tuh di Swiss rencananya si Yunseri ini emang pengen bener-bener istilah kata pengen mengakhiri hidupnya dia. Gak tahu ya kenapa harus di Swiss, bingung, kayak emang takdir kayak ya. Nah kebetulan juga di situ Lee Jong Hyuk lagi sekolah piano, sekolah musik, jadi pianis. Jadi ya udah gitu kan, akhirnya tanpa disadari gitu mereka ketemu. Ya ampun, emang dunia sempit banget. Terus ya gue mikirnya kan sebenarnya kayak emang dunia sempit dan ketemu di Swiss. Jadi kalau misalkan ini endingnya happy, pasti bakalan stuck di Swiss kan. Dan iya, itu beneran terjadi. Cuman kan waktu itu gue masih di episode 7, 8, ya pokoknya masih episode baru-baru gitu ya guys. Jadi kayak belum ketahuan kan endingnya kayak apa, happy atau sad kan belum tahu. Jadi kok gue udah punya pandangan aja kalau misalnya happy pasti mereka bakal nge-stuck dan bareng tinggal di Swiss. Yes, it's true. Drama ini tuh seru banget. Gue dari episode 13, 14, 15, 16 itu nggak berhenti nangis, nggak tahu kenapa ya, air mata tuh kayak turun sendiri gitu loh. Karena peran pendukungnya itu kayak benar-benar kayak menjiwai juga, kayak misterinya tuh dapet gitu loh. Kayak waktu salah satu adegan ini nih, 내게 피었던 모든 여기 누가 좀 도와주세요. nah ini dimana Yasari ketembak. Itu kayak bener-bener nangis banget sih, nangis banget. Ini juga yang sebelumnya gue nonton di Memories of the Humber itu kayak gantengnya masih ganteng segini gitu kan, segini banget. Cuma waktu di kelas lebih segini kayaknya. Ini gila. Pokoknya drama ini adalah the best drakor nomor 1 sih di 2020. Gak tahu juga sih, kan masih bulan Februari ya, masih ada 8 bulan lagi guys. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia tetap di nomor 1 atau turun, I don't know. But ini sih masih kayak gue baper banget nih, masih susah banget. Ganteng dapet, chemistry-nya dapet, romance-nya dapet, sedihnya dapet, lucunya dapet, semuanya dapet. Untuk antagonis ada antagonis guys, cuman kayaknya gue udah banyak banget spoiler, jadi kayaknya gue akan spoilerin kenapa antagonis ini begini enggak. Kalian nonton aja karena bakalan nyambung kok kalau kalian ngikutin dramanya dengan betul. Oke, pokoknya jangan lupa di like, share, dan subscribe di channel Drakor 7. Apa ya guys ini? Mungkin Suho, dramain Suho, ada yang mau? Setuju Suho, dramain Suho. Setuju ya dramain Suho. Oke, see you, bye.